Nah, cuma Denny kasih ide selling itu gini Pak Eka. Dia kan ada premi di Prudential itu sekitar Docara itu 50 juta tahunan, sama satu lagi itu 2 juta itu untuk istrinya, sama dia sendiri. Nah, saya cerita tentang MSP ini Pak Eka. Waktu itu dia positifnya itu tak bilang, Pak, dengan MSP ini di tahun ke-5 akhir itu bisa dipakai untuk bayar biaya-biaya asuransi yang Bapak ambil di Prudential. Karena meskipun Bapak nggak ambil ini pun tetap Bapak harus ngeluarin duit. Nah, dia positif juga sih Pak Eka. Dan saya positif di Januari itu oke. Ternyata setelah dia itu kan di tempat kerjanya di Novo Cacar itu, dia pulang, dia kan tinggal di mes, pulang Sabtu Minggu dia pulang, Senin saya follow up, ternyata masih saya pikirin lagi gitu Pak Eka. Berubah dari yang kemarin positif yang katanya oke lah gitu, habis dari rumah itu kayak gitu Pak Eka. Nah, kira-kira nih di Februari ini saya schedule-nya itu kan pengennya saya samperin lagi. Nah, kira-kira apakah tetap saya cerita tentang MSP itu atau ada lain Pak Eka? Bapak sebelum itu apa waktu dia mengatakan saya pikirin, coba saya pikirkan dulu, tanggapan Cak Denny apa? Nah, itu by telepon saya Pak Eka. By WA dulu, habis itu saya telepon. Tanggapan saya cuma bilang, saya main ini sih Pak Eka, cashback gitu Pak Eka. Jadi saya bilang ada cashback di Januari, dan di Februari nggak ada gitu Pak Eka. Nah, dia bilang, ya tahan dulu lah, saya tak pikir lebih dalam lagi gitu Pak Eka. Oke, kalau saya ya, Cak ya, jadi kita mesti cari tahu dulu kan kayak sorry saya mau nanya dulu, Cak Denny kenapa berkesimpulan bahwa dia perlu cashback? Ya biar ngebus aja sih Pak. Saya pengen Tembus ngebus. saja. Iya. Yang dulu di Pro itu juga saya pakai cashback itu, sehingga dia itu juga dia ambil gitu. Oke, berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Iya. Oke, gini karena Cak Denny belum mengulik kenapa dia jadi ragu. Ya, Cak. Jadi pertama kali kita harus tanyakan dia kenapa dipikirin dulu dan sebagainya. Uh, itu yang harus dikulik dulu. Kenapa dia masih ragu? Apakah karena apa gitu kan? Apakah karena jangan-jangan ada penawaran yang lain, jangan-jangan ada kebutuhan yang lain, jangan-jangan ada orang yang mengatakan sesuatu pada dia, atau faktor apa ini yang mesti dikulik. Jadi waktu waktu setiap orang ya boleh aja mengatakan saya pikirin dulu, saya tunda dulu dan sebagainya. Tapi disitulah kita perlu masuk ke dalam ya untuk mengetahui apa yang sebenarnya gitu. Kadang-kadang orang menunda itu kadang-kadang bukan menunda, bahkan membatalkan gitu ya. Kalau kita nggak kulik lebih jauh, jadi kita harus kulik lebih jauh masalahnya. Satu itu. Kedua, teman-teman perlu ingat ya, nggak setiap orang itu menjadi komunikator yang baik. Ya, kita sebagai agent atau sebagai LP ataupun sebagai leader mungkin kita adalah komunikator yang baik, tapi prospek kita belum tentu. Ya, kadang dia sulit menyampaikan, dia mau jujur, dia mau ngomong tetap, tapi sulit untuk menyampaikan. Disitulah kita pentingnya untuk lakukan yang namanya probing. Probing itu adalah bertanya, ya, menggali, pertanyaan yang sifatnya menggali. Contoh, misalnya, Pak, ya mungkin Bapak bisa memikirkannya lebih jauh, tapi kalau boleh saya untuk bahan evaluasi saya, ya, Bapak apa yang masih menjadi keraguan saat ini gitu. Ya kita tanya. Ya akhirnya ujung-ujungnya mungkin misalnya oke, dananya belum ada
atau apa gitu ya. Kadang-kadang orang kan ngomong sekian ratus juta, 200, 300 juta gampang gitu ngomongnya, padahal begitu dia harus eksekusi baru dia mungkin mikirin untuk yang lain-lain gitu. Jadi itu Cak Denny, kita harus probing, kita harus tanyain ke dia yang namanya cashback dan sebagainya itu senjata terakhir tuh. Kita harus tanya dulu penyebab sebenarnya apa. Apakah mungkin karena ada kebutuhan apa, ada hambatan apa yang bisa menyebabkan dia itu menunda begitu. Itu sih Cak Denny yang kita perlu gitu. Nah, tapi kan sekarang udah terjadi nih ya. Lalu gimana berikutnya gitu kan? Cak Denny sendiri rencananya gimana terhadap beliau di Februari ini? Iya, rencana saya pengen ditemuin lagi sih, Pak Eka. Ditemuin lagi, cuma sudah nggak di tempat kerjanya dia, pengennya saya ke rumahnya langsung gitu. Terus yang saya repotkan itu gini Pak Eka, kalau kita jual jiwa itu kan kita bisa nge-push jika terjadi resiko detik ini, kita pulang pun nggak ada yang tahu kalau ada resiko. Tapi kalau MSP itu gimana Pak Eka untuk menge-push? Sama aja Pak, kan ada unsur proteksinya juga Pak. Oh, kan ada unsur proteksinya meskipun relatif tidak sesignifikan proteksi kayak MDLA gitu ya. Tapi kan tetap ada unsur proteksinya di mana kalau terjadi meninggal terhadap yang bersangkutan maka ahli waris akan mendapatkan lebih gitu ya. Ya kan kalau 100 juta setahun ya, 100 juta setahun maka kan dia akan mendapatkan ini yang berapa tahun nih, 20 tahun apa yang 15 atau 10 tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun kan berarti dia akan dapat 20 juta. 20 juta. Ya kan, setiap tahunnya. 20 juta itu kalau sehat-sehat aja kan, kalau dia meninggal kan jadinya 30 juta. Gitu. Jadi tetap ada unsur proteksi. Jadi dia dapatnya 30 gitu. Apalagi kalau meninggalnya karena kecelakaan kan dia dapatnya jadi 40 gitu. Gitu Pak. Jadi tetap ada unsur proteksinya. Kita tetap bisa mengatakan itu satu, kedua ya teman-teman juga mesti tahu ya, MSP ini berapa kali diumumkan akan ditinjau ulang return yang diberikan ya. Ini bukan tanpa alasan karena Manulife harus melihat kondisi suku bunga yang ada di Indonesia yang terkait dengan situasi di Amerika, pergantian presiden di Amerika ini pasti akan berpengaruh pada sistem investasi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya suku bunga bank federal di Amerika dan sebagainya. Nah, kalau kecenderungannya menurun, ya pasti kita juga akan menyesuaikan gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan gitu ya. Bahwa setiap kali memang sampai saat ini belum ada perubahan yang sejauh yang saya tahu, tapi kalau kalau benar-benar berubah ini kan sayang gitu ya. Karena jaminan 20 tahun ke depan itu nggak bisa sembarangan diberikan ya, meskipun kelihatannya kecil tapi itu bisa menjadi besar banget pada saat misalnya 5 tahun lagi, 8 tahun lagi ternyata suku bunga di Indonesia semakin turun, semakin rendah gitu. Nah, itu menjadi besar banget kita gitu. Ya, itu sih Pak, ya Pak Denny. Nah, kalau saya akan masuknya pasti akan minta ketemu pastinya. Terus bilang aja Pak Denny kan baru di Manulife ya kan. Yang lagi sedang menyusun rencana bisnis di Manulife, makanya ini termasuk salah satu rencana bisnis saya. Langsung aja bilang di beliau
yang kira-kira masih jadi keraguan dia gitu? Apa yang masih dicari misalnya? Apakah ini mungkin janjian produknya nggak sesuai gitu? Sementara kita punya produk yang lain-lain juga kan gitu. Nah itu yang harus digali, Kang Denny. Ya jangan ternyata produknya nggak sesuai atau buat dia nggak terlalu menarik buat dia. Sementara kita paksain terus, padahal ada produk kita yang lain, misalnya MDLA, ya, atau apa yang sebenarnya bisa menarik perhatian dia, kita nggak jadi luput menawarkan itu, dari ini. Jadi gali aja. Jadi waktu ketemu beliau, udah berhasil ketemu beliau, bilang, Mas, saya ini kan sedang membuat rencana bisnis yang di Manulife. Jadi salah satu sampean yang saya masukkan dalam rencana bisnis saya. Kalau boleh tahu nih untuk membuat saya sukses di tempat yang baru nih Mas gitu ya. Saya ngomong gitu aja. Dan biasanya orang senang kok membantu orang gitu ya. Jadi supaya saya sukses di tempat yang baru nih Mas, boleh tahu ya kemarin ini kenapa Mas bisa menunda gitu ya? Apa yang jadi sebabnya? Terus Mas gali-gali aja kalau dari sisi produk udah sesuai belum gitu ya apa yang diinginkan, kemudian dari sisi rencana-rencana masa depan gitu seperti apa yang diinginkan ya, karena kita banyak produk nih, aku punya produk gini ya, punya produk gini dan seterusnya. Jangan nyentuh budget dulu, budget tuh belakangan, yang penting kebutuhan dia dulu gitu ya, baru nanti terakhir baru kita bicara budget. Nah kalau dari sisi budget yang kemarin itu masih tetap nyaman atau gimana gitu, itu sih Kang Denny. Siapa Ditambahin Pak kan? Yes, Pak Dodi. Ya Pak Denny, terkait MSP ini ya, kalau menurut saya kita pertama tuh perlu melihat profil juga si kandidat ini. Kalau seorang pengusaha begitu relatif masih muda, itu ketika ditawarkan MSP buat mereka tuh jujurly kurang menarik ya. Karena di otak mereka tuh pasti membandingkan dengan contoh ya, kalau 100 juta setahun, totalnya 500 juta, 20 tahun lagi dia akan jauh mendapatkan lebih dibanding yang Manulife berikan. Itu pasti tuh Pak Den, otak pengusaha. Nah saya nggak tahu nih profilnya kandidat calon nasabah Pak Den ini apa nih, pekerjaannya apa Pak Den, udah gitu usianya berapa? Ya, Usianya berapa? Profilnya apa? Kerjanya? Dia ini manajer di Cockpit. Siapa? Oh dia berarti pekerja karyawan. Oke. Nah kalau pekerja umurnya berapa? Usianya itu 48. Oke. Nah ya kalau pekerja yang segera mau pensiun ya, itu sangat cocok tuh. Pak Den udah benar nawarkan MSP ya. Cuman tinggal masalah penguatan aja. Nah, saya ada sedikit tambahan untuk menguatkan ya. Kenapa dia mesti ambil MSP ya? Karena pertama dia pasti pensiun tuh. Rata-rata pekerja ya ketika menerima uang pensiun, mereka tuh bingung. Karena mungkin karena pengalaman bisnis itu nggak ada terutama. Jadi antara takut gitu loh, takut kalau mereka mulai bisnis lalu uangnya ludes. Nah, dengan adanya MSP ini kan memberikan kepastian income tahunan. Nah itu mesti dikelirkan dulu Pak Den. Artinya dia nggak perlu buka usaha, dia nggak perlu dagang apapun, terus uangnya juga nggak hilang. Dia mendapatkan income yang pasti setiap tahun untuk biaya anak istrinya. Jadi poinnya adalah mendapat ketenangan Pak Den.
Apa yang dikhawatirkan jika misalnya nih ya, nggak usah orang lain deh, kita aja contoh di usia 50 atau 55 seperti itu. Ketika punya uang 500 juta, masih punya anak kecil contoh. Lalu istri juga pengalaman kerja masih minim. Apa yang kita khawatirkan? Coba refleksi diri, Pak Den. Kalau saya jadi canas itu, saya punya uang, saya khawatir ketika memang uang itu untuk anak-anak dan istriku. Tapi ketika saya meninggal, ya, ketika saya tiada dalam waktu dekat, saya khawatir uang itu langsung lenyap. Uang itu kan nggak seberapa, 500 juta. Ya, kalau nggak dikelola dengan baik atau istri nggak bisa mengelola dengan baik, uang itu akan lenyap dalam hitungan 1 atau 2 tahun ke depan. Lalu bagaimana nasib anak-anak saya? Kan itu yang menjadi kekhawatiranku. Kalau saya ya, saya harusnya di posisi si canas ini. Nah, dengan adanya MSP, itu membuat uang yang kita titipkan atau yang kita wariskan itu nggak hilang begitu aja, nggak habis begitu aja, nggak kemana-mana perginya. Sehingga dalam waktu bertahap, setiap tahun itu anak kita dan istri kita mendapat biaya hidup tahunan 30 juta setiap tahun. Itu kan mendapat ketenangan tuh. Poinnya di situ, Pak Den, dari saya. Oke, silakan Pak Eka. Siap. Ya, thank you Bro Rudi. Iya, saya juga perlu tanya tadi, dia udah berkeluarga, Kang Cadeni? Siap, baik Kang. Canasnya udah berkeluarga, Sudah, anak 2. anak 2 usia? Yang pertama itu SMP, satunya mau lulus SMA. Oke. Salah satu penguatan juga adalah gini, pada saat ini saya belajar pada saat saya mengajar calon-calon pensiunan ya di berbagai bank, saya diundang. Nah, banyak yang udah hitung-hitung nih, ya, banyak yang udah hitung-hitung, ternyata di usia 70 mereka uangnya habis tuh. Uang pesangon, uang apa, berdasarkan itu udah ngirit-ngirit ya. Jadi dari pesangon itu mereka dapat kan nanti dari gaji terakhir tuh mereka menghemat 50% dari gaji terakhirnya. Terus makan berikutnya tuh saat pensiun tuh, let's say pensiunnya umur 55. Mulai umur 55 mereka hanya mengkonsumsi separuh dari kebiasaannya. Jadi misalnya terakhir gajinya mereka terima misalnya 30 juta gitu ya. Jadi berikutnya mereka akan hidupnya dengan 15 juta tiap bulan. Nah, itu mereka akan kehabisan uang pesangonnya. Jadi kalau perusahaannya benar membayar pesangon sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan habis selama kalau 50% itu terus dengan asumsi ya, itu akan habis kurang lebih sekitar nggak sampai 20 tahun. Jadi sekitar 18 tahun, 19 tahun. Artinya, anggaplah 20 tahun ya. Artinya dia pensiun 55, ya, 75 udah habis tuh uangnya. Nah, kalau dia masuk di MSP, dan sekarang 48 ya, 48, 20 tahun lagi, itu 58, 68. Kan akan pulang tuh duitnya tuh ya, akan dipulangin kan, semua pokoknya akan dipulangkan. Nah, itu bisa memboosting lagi gitu loh. Ya, begitu dapat duit lagi bisa memboost untuk bisa hidup lebih lama lagi gitu. Jadi ibaratnya dia udah standby satu uang cadangan yang selama ini memang nggak dipakai, tapi nanti mulai dia pakainya itu benar-benar pada saat dia umur 68, pada saat uang pesangon yang dari perusahaan itu udah mulai nipis gitu. Itu salah satu cara tuh Cadeni. Jadi apa namanya, ibaratnya oke, kalau tadi ya pada saat pensiun dia akan terima ya secara reguler, tapi itu juga itu kan mungkin relatif kecil ya, dia terima 20 juta tiap tahun, mungkin dibagi
12 kan kecil ya, 1,5 juta something gitu. Tapi dia perlu pikirin bahwa nanti akan umur 68 akan keluar nih semuanya, 500 jutanya akan berpulang lagi untuk bisa dia istilahnya nambah nafas kehidupan dia lah untuk di tahun berikutnya gitu, pada saat dia udah uang sahurnya udah mulai nipis. Itu salah satu ininya, salah satu booster tadi ya, menambahin berbulan. Gitu ya Cak Denny ya. Tapi yang jelas coba cari tahu dulu sebabnya apa. Ya, bisa aja nanti dengan MDLA juga perlu ya, kalau mau dia memang mau perlu mewariskan sesuatu dan sebagainya. Coba digali lebih jauh. Oke, yang lain silakan. Sama-sama Pak. Silakan, rencana untuk minggu ini gimana? Pak Atus, Pak Jaya. Ya Pak, halo, Ya, Pak Jaya. untuk minggu ini kemarin kan saya udah siram tuh Pak, yang uamnya. Ya. Bagus sekali Pak, bagus sekali sampai suami istrinya dekat banget. Tadinya kan cuma suaminya doang. Kita bicara setengah jam, saya siram dengan yang anjuran Pak Erwin. Ini kan udah uam. Nah, minggu ini saya mau ada lagi Pak, tapi masalahnya tunggu ini dulu. Kodet saya belum ini. Itu gimana Pak ya? Apa tetap dulu? Tetepin aja terus dulu. Sambil apa? Jangan ditunda Pak. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Ya, apanya ini? Saya sih yakin bener ini kan udah uam nih. Sekali datang lagi sih langsung hot nih Pak. Dan tadi saya udah dengar masukan dari Sania dia nggak mau, harus digali tuh apa sampai dia bisa nggak mau, apa salah produk, apa produknya kurang tepat apa gimana ya. Itu tadi saya dapat masukan bagus bener. Jadi intinya hari itu juga harus bener-bener dicari tahu Pak ya. Cari taunya dengan santai gitu, jangan sampai kesannya nge-push gitu Pak ya. Iya Pak ya. Iya betul. Iya. Jadi jangan ditunda Pak Jaya gara-gara masalah kodit ya. Closingin aja dulu, nanti begitu closing Mbak nunggu codingnya gitu. Sebab kalau yang penting dia udah punya komitmen dulu sama Pak Jaya gitu. Yang penting dia udah punya komitmen. Ya, dia orangnya sangat komitmen Pak. Dia kalau udah oke sangat komitmen Pak, sangat komitmen banget. Ya udah, itu dulu yang dikejar. Yang dikejar itu dulu. Sama Ocuncun atau Pak Erwin ya, soalnya kan saya laptop, saya punya laptop nggak ada nih Pak. Takutnya kan dia mau simulasi langsung, kan bisa jadi Pak di situ kalau saya ingin Pak Erwin atau Ocuncun. Iya. Itu Pak ya. Betul. Ya. Oke deh Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh jangan ditunda ya Pak ya. Selamat ya Pak. Iya pasti Pak. Pasti Pak. Yuk. Ya makasih. Ya jadi teman-teman kalau punya prospek ya kalau bisa jangan pernah ada penundaan ya, sedapat mungkin. Kenapa? Begitu ditunda 1 hari aja, itu artinya kita sedang memberikan kesempatan bagi kompetitor untuk masuk. Ya, itu yang mesti dipikirin. Jadi bahwa kita kan nggak jualan asuransi sendirian ya, ibaratnya ya. Banyak ya yang menjual gitu. Jadi jangan kasih waktu untuk kompetitor masuk gitu. Itu sih teman-teman. Satu itu, kedua ya jangan sampai terjadi resiko juga gitu. Ya, kelihatannya kita tunda nih 1 hari gitu ya. Ternyata ya ini terjadi sama diri saya sendiri nih. Begitu saya waktu itu sempat kencing batu ya, itu belum lewat 12 bulan gitu, kurangnya cuma seminggu. Ya di asuransi sebelumnya ya, akhirnya ya pakai duit sendiri gitu ya. Oke, silakan yang lain. Eka nanya Pak Eka. Ya silakan Kang Sofyan. Di kita itu kan ada program WWP ya, yang untuk
apa namanya Kesehatan. kesehatan. Itu untuk status apa namanya twistingnya gimana Pak Eka? Twisting. Iya, karena kan ini pengalaman, maksudnya ini pengalaman baru ya dengan yang saya terjadi gitu. Kalau misalkan nanti saya nawari BBP ke nasabah saya, otomatis polis kesehatan yang lama kan ditutup di perusahaan sebelumnya. Bisa ditutup, bisa enggak juga. Misalkan ditutup gitu gimana? Karena pasti orang kan Nggak masalah sebenarnya. Gini, teman-teman ya, konsep twisting itu adalah kalau kita memaksakan kepada nasabah dan statusnya jadi rugi nasabah. Ya, misalnya, oh saya beli produk yang lebih buruk gitu sebenarnya, gitu ya, lebih merugikan gitu, lebih mahal dan seterusnya. Tapi bisa jadi premi lebih mahal di tempat yang baru, tapi dia punya fasilitas lebih baik, dia punya manfaat lebih besar dan sebagainya, sehingga menjadi kemauan si nasabah sendiri untuk lakukan itu. Ya udah gitu, kenapa enggak gitu ya. Jadi nasabah nanti akan membuat ya buat Pak Sofyan ya bahwa twisting antar perusahaan ini belum terlalu dipusingin sih gitu ya. Tapi just in case itu terjadi, misalnya ada yang ngelaporin dan sebagainya, Pak Sofyan buat surat aja kepada nasabahnya untuk bikin surat bahwa saya dengan kesadaran sendiri ingin mengambil produk yang baru ini karena bla bla bla. Itu aja udah selesai. Oh gitu. Jadi tidak secara otomatis seperti yang terjadi sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu kan Karena otomatis kebaca. Enggak saling terhubung, Pak. Oke. Belum ya, Pak. Ya, tapi just in case ada yang laporin lah ke AJI dan sebagainya, ya udah Bapak pegang aja surat itu. Oh, ya, makasih Pak Eka. Ya, sama-sama Pak. Saja dulu. Sip. Yang lain silakan. Apa nih rencananya minggu ini? Waduh, kalau nggak nanya berarti nggak ada rencana nih. Ayo, siapa mau rencana mau ketemu siapa gitu? Ayo. Ya, Irna. Kan pasti kan kita ngubungin teman-teman dulu kan. Tapi mereka tuh udah pada gini, tuh tumben tuh ngubungin gue pasti mau nawarin asuransi gitu tuh. Kita baiknya jawab gimana ya? Ya, emang kenapa gitu? Ya, jadi gini. Jangan tawarin gue asuransi gitu. Hah? Ya mereka biasa nggak mau diajak ketemu karena pasti ngajak tawarin asuransi ya. Terus? Iya, jadi nggak mau ketemu merekanya. Oke. Kalau saya akan bertanya dulu, saya akan balikin dulu. Jadi saya nggak ngomong, lu mau nawarin gue asuransi dan sebagainya gitu ya. Enggak, gue mau menawarkan segala ini ada satu yang berbeda banget. Lu mendingan ketemu aja dulu, nggak ada salahnya ya. Nggak ada paksaan sama lu kok gitu. Kita ngobrol-ngobrol sambil siapa tahu ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa kok gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi gini teman-teman ya. Kenapa orang nggak mau ketemu? Karena yang ada di kepala dia adalah dia akan ditawarkan sesuatu dan ada kewajiban untuk mengambil. Nah, dia merasa kewajiban untuk mengambil itulah yang menjadi berat buat dia. Gitu, sehingga dia tolak duluan sebelum ketemu. Nah, ini jadi beban. Jadi pada saat ini teman-teman ya, pada saat seorang agent mau ketemu prospeknya, itu bebannya ada di dua pihak tuh, teman-teman. Bebannya ada di pihak agent karena gimana nih caranya supaya goal gitu ya. Tapi di sisi prospek juga ada beban gitu. Waduh, gimana ya kalau si Irna nih kan teman baik gue nih. Gimana ya cara nolaknya nanti ya gitu. Ya, jadi ada beban seperti itu.
So kenapa nggak kita hilangkan beban itu sebelum ketemu? Ya, caranya adalah, iya, gue sekarang di asuransi, gue memang gue sedang membina karir gue di asuransi, ya, karena banyak juga yang udah berhasil di situ dan gue mau berhasil juga di situ, ya. Gue mau sharing aja dan lu nggak usah takut, nggak ada kewajiban apapun kok buat lu, ya. Jadi lu bisa lihat dulu, siapa tahu ini cocok, kalau nggak cocok nggak apa-apa gitu, ya. Siapa tahu mungkin bahkan ini cocok buat saudara lu, buat yang lain-lain gitu, kita bisa collab gitu. Jadi kita mengangkat beban dia dulu gitu. Tapi bahwa lu menawarin gue asuransi, ya itu langsung jawab aja iya sih gitu. Ya nggak masalah gitu, ngomong iya gitu, daripada kita ngomong enggak, gue mau ini doang apa segala macam gitu, akhirnya ujung-ujungnya tetap lu nawarin juga kan, dia akan merasa dalam tanda kutip ditipu gitu, ya. Kita nggak mau kan gitu, jadi apa adanya aja gitu. Iya, gue memang sekarang kan di asuransi, dan gue mau bina karir di sini, dan gue mau berhasil dong, karena banyak sekali yang udah berhasil juga, ya. Dan gue ngeliat asuransi itu memberi manfaat juga buat orang kebanyakan gitu. Nah, gue juga akan sharing ke lo gitu, siapa tahu produk-produk baru ini lo belum pernah dengar gitu, ya. Gak ada masalah kok, lo mau ambil atau enggak itu nanti belakangan, ya, nggak ada kewajiban, ya. Nah, kalau lo udah dengar kan, siapa tahu itu bermanfaat, bisa buat lo, bisa buat temen lo, saudara lo, dan seterusnya. Kita bisa collab juga gitu. Jadi itu enak dibikin santai supaya nggak ada beban di dia, nggak ada beban juga di kamu gitu. Anak ngajakinnya emang by phone sih, kalau WA mereka Jangan, iya betul. Jadi by phone gitu. Aku iya. WA respon, terus langsung aku telepon kan, langsung ketemu jadinya. Iya betul. WA itu ya teman-teman ya, sepertinya bagus ya bahwa kita kasih message ke dia. Tapi cara kita nulis message juga ada ilmunya teman-teman, nggak sembarangan, supaya bisa catchy dengan dia gitu, ya. Contoh ya, kalau untuk pendidikan anak misalnya yang gampang nih, MPPS ya. Untuk pendidikan anak gitu, kalau kita bicara, gue mau ketemu lu ya, ada yang bagus buat lu gitu, ya. Dia kan curiga, dan apalagi dia lihat profilnya Irna, di Manulife gitu lebih banyak dalam tanda kutip bikin reel dan sebagainya, jadi dia udah tahu di Manulife pasti akan menawarkan sesuatu. Pikiran dia tuh udah gitu terbentuk dulu. Berbeda pada saat kalau kita telepon gitu kan, kita bisa menjelaskan langsung, kita bisa menekel langsung gitu, daripada kita WA, cilakanya WA pertama dibaca dan dibales, tadi balasannya negatif, begitu kita WA kedua, WA ketiga, dia sama sekali nggak baca gitu, karena dianggap udah mau ini gitu, udah ngeblok duluan, ya. Gitu Irna, ada lagi? Aja sih. Oke. Tetap semangat ya. Jadi kalau kita WA, misalnya ini tips lagi ya. Nanti ini hari Rabu kita akan bicara mengenai bagaimana membuat pesan yang baik ya, yang efektif maksudnya. Nah, pada saat kita WA, di kalimat pembuka setelah selamat pagi atau setelah kata menyapa, itu harus ada yang menjadi kepentingan dia, ya, harus menyenggol kepentingan dia. Jadi misalnya kalau kita tahu dia mungkin 7-10 tahun lagi akan pensiun, kita bicara mengenai pensiun, ya. Misalnya ada namanya Pak Joni mungkin kan 10 tahun lagi akan pensiun. Nah, ini ada sesuatu yang bisa membantu pensiun Bapak menjadi lebih sejahtera gitu. Sharingnya. Jadi ada sesuatu yang sesuai sama kepentingan dia, bukan sesuai sama kepentingan kita.
gitu ya. Ya, kita bisa mengira-ngira kepentingan dia apa gitu. Misalnya dia punya balita, pasti dia akan kuliahin kan anaknya suatu saat ya. Misalnya namanya Beni, Pak Beni, suatu saat Ananda kan akan kuliah ya. Berarti kalau sekarang Ananda 3 tahun, 15 tahun lagi akan kuliah ya. Saya punya data biaya pendidikan di berbagai negara, saya bisa sharing dan bisa bantu hitungin berapa biayanya besok. Itu kan kepentingan dia gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan sama kepentingan dia pasti akan lebih diresponi. Belum tentu dia okein ya, tapi minimal akan lebih lebih diresponi lah begitu. Ya. Baik, Kak. Yes, Dari- Pak Willy. Saya mau minta masukan bahwa rencana saya mungkin besok atau hari Kamis saya mau ke Bogor ke rumah saudara saya. Dia umurnya 63 tahun. Dia pengusaha. Kemudian dia punya istri umur 40. Anaknya 1 SMA kelas 1. Kemudian dari sisi finansial lumayan. Karena contohnya saja kalau saya butuh bantuan 10 juta aja dia kasih gitu, Pak. Masa masuk asuransi aja nggak bisa kan gitu. Kemudian dia sudah tahu saya dari Manulife karena waktu kongsi pacai kemarin dia datang ke rumah. Saudara-saudara saya sudah pada tahu bahwa saya sudah menjadi life planner. Ya. Dan saya sudah minta izin sama dia mau ke rumah dia. Dan dia sudah mengizinkan sama istrinya. Oke. Apa kira-kira yang saya mau sampaikan gitu, Pak Eka? Oke, perusahaannya ini sangat tergantung pada dirinya atau udah autopilot jalan sendiri? Tergantung pada dirinya. Dia tuh vendornya Hutama Karya untuk Oke. jalan tol. Oke, satu itu. Kedua, istrinya ikut kerja atau ya udah di rumah? Istrinya di rumah. Di rumah, oke. Artinya anak istrinya sangat bergantung pada dia, betul ya? Betul. Oke. Sejauh Bapak Willy tahu kondisi kesehatan dia gimana? Selama ini dia kemana-mana, ke Cina, ke Eropa, itu dia aman-aman saja gitu. Nggak, maksudnya pernah dengar nggak misalnya dia dikena ada Belum. dan sebagainya? Belum ya, oke. Belum. Oke. Tadi usianya 64 ya? 63. 63, oke. Bayangan Pak Willy sendiri kira-kira mau mengajukan produk apa nih? Kalau enggak MDLA, kalau enggak MDS. MDS? Apa namanya tuh yang warisan yang 5 tahun bayar itu? MSP. Kemudian MSP kalau enggak MDLA gitu. Tapi itu kan tertentu ke diri dia gitu, ke kakak saya tuh. Gimana kalau kita buat untuk anaknya atau istrinya gitu? Nah, ya itu nanti. Jadi yang penting ketemu dulu untuk menggali ya. Habis itu langsung Bapak pada saat ketemu itu sudah mempersiapkan 2 skenario minimal. Ya. 2 skenario, maksudnya dua rancangan yang sudah ada nih. Jadi nanti minta tolong Pak Dodi ya bikinin sebelum ketemu. Ya, satu yang saya saranin tadi MDLA. Asumsinya gini, MDLA-nya itu 64 masih bisa ya? Masih bisa ya? Masih sampai 70 PK. Iya. MDLA asumsinya proteksinya sampai ambil yang 10 tahun 20 10 tahun bisa ya Bro Dodi ya? 10 nggak bisa. Minimal 20 Pak Eka. Ya? Minimal 20 tahun untuk 20 proteksi. ya 20 ya. Mungkin Kalau 20. masukan sih kalau misalkan di atas usia 60 supaya preminya
terjangkau sama maksimal uang pertahuannya kita bikin panjang, terus habis itu sesuai dengan masa bayar kita bikin sesuai dengan masa cover yang panjang. Saya kemarin bikin itu lebih murah daripada perusahaan sebelumnya. Kalau untuk memang menyiapkan benar-benar UP Iya. yang A, Jadi 20 tahun dicoba di exercise Pak Willy ya, 20 tahun. Dengan 20 tahun masa bayar juga, itu bisa berapa, tapi ambil MDLA-nya yang C, Pak. Kan dia secara kemampuan kan nggak ada masalah ya. Jadi siapin yang C, sehingga pada saat istilahnya kita udah menyiapkan biaya hidup untuk anak istri jika terjadi sesuatu. Kan anak istrinya kan nggak siap nih hari ini kan, nggak siap untuk ambil alih perusahaannya kan. Anaknya kelas 1 SMA, ya kan, istrinya juga selama ini nggak ikut campur dalam usahanya, sehingga kalau terjadi sesuatu kan gimana nih gitu, siapa yang running gitu, ya kan? Enggak, ya udah siapin aja uang yang cukup besar ya, bikinin aja Pak asumsinya misalnya dengan UP 5M dulu gitu ya, nanti kalau dia mau lebih kan tinggal kasih kelipatannya aja gitu Pak Pak Willy. Untuk ininya gimana Pak Eka? Jadi sekarang dia memang sudah berpikir untuk menyiapkan warisan. Saya lihat ya bahwa dia mencari rumah gitu, apakah di Padang, apakah di Bogor. Jadi dia sekarang lagi mencari duitnya mau diinvestasikan untuk rumah gitu. Iya, silakan aja ya mau properti dan sebagainya, tapi kan masalahnya biaya hidup itu kan nggak bisa dari properti Pak, gitu loh. Kalau terjadi sesuatu kan, kalau misalnya kita meninggalkan properti ya dalam bentuk tanah atau rumah, problemnya kalau si anak istri ini kan butuhnya cash Pak. Iya. Butuhnya cash. Nah kalau dapat penyewa gitu ya, kalau nggak dapat penyewa, bicara kita bagaimana bagusnya Pak untuk ya, jadi sebagian Pak silakan ya, kalau namanya warisan kita siapin itu perlu ya, apalagi anak istri itu saat ini masih sangat bergantung pada Bapak ya. Nah warisan itu bisa macam-macam bentuknya ya kan, bisa dalam bentuk properti dan sebagainya. Nah kita jabarin satu-satu. Kalau properti ini, kalau kita properti ini kita jadikan warisan ya, memang apa namanya, nilainya bisa berkembang, tapi kan anak istri ini kan perlu cash ya kan. Nah berarti artinya dia harus mencari penyewa ya, sementara belum tentu gampang untuk dapat penyewa, atau ya kalau kepepet jadi jual gitu kan, dan juga nggak gampang untuk menjual gitu, sehingga perlu kita diversifikasi ya, perlu kita juga tambahkan gitu ya. Jadi jangan gini teman-teman, jangan bilang properti itu lebih bagus asuransi daripada propertinya gitu. Itu kan artinya kita berlawanan sama dia ya kan. Jangan pernah melawan konsep dia, pemikiran dia, biarin aja, tapi perlu ditambahkan gitu. As if yang itu udah bagus tapi ditambahkan dengan yang cash, yang basisnya cash. Nah basisnya cash itu apa? Kita bisa siapin duit sendiri buat anak istri kita, disiapin duit. Tapi duit itu untuk menjadi sekian miliar kan butuh waktu, ya kan? Butuh waktu, kita tanam dikit-dikit. Sementara waktu kita nggak pernah tahu gitu, seberapa lama kita masih punya waktu gitu. Ya kenapa nggak kita, ya udah kalau gitu kita beli asuransi aja yang sejak hari pertama sudah tersedia uang besar gitu. Ya kan? Seperti itu. Kalaupun kita sehat-sehat aja, masih hidup, toh nanti umur 78 juga balik lagi gitu. Umur 64 ya sekarang ya. Dia sekarang umurnya 63 berarti kalau 20 tahun lagi kan 73, 83 kan akan balik lagi gitu duit.
bukan balik ya, bahkan cair UP-nya gitu. Jadi mau meninggal sebelum 83 cair, setelah 83 pun juga cair juga gitu. Tapi periksa kesehatan dulu itu ya Pak Eka ya. Kenapa? Periksa kesehatan berarti. Nah, itu penting ya. Jadi kita tanya dulu selama ini orang-orang seperti itu, apalagi udah usia seperti itu biasanya check up secara teratur, ya. Nah, Pak Willy mesti tanyain dulu hasil check up terakhir gimana? Ya. Ada masalah nggak? Kalau ada masalah, misalnya terakhirnya tuh, baru bulan lalu nih, masalahnya apa? Masalahnya di apa? Aduh, gue apa namanya kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Ya udah, kita upayakan supaya dalam 2 bulan atau 3 bulan berikutnya ini baru closing, karena ya diet dulu lah dalam 3 bulan. Dietnya ini demi anak istri dapat kepastian hidup gitu kan, nggak apa-apa. Ya. Gitu sih, artinya kita perbaiki dulu lah gitu ya, perbaiki entah ke dokter dulu ya, dibantu obat dan sebagainya, diperbaiki dulu kondisinya sehingga pada saat check up itu hasilnya lumayan baik lah ya, meskipun kolesterolnya nggak turun tapi apa masih lewat ambang batas, tapi nggak jauh-jauh amat gitu dari ambang batas gitu. Ya. Gitu sih Pak Willy. Ya, terima kasih PK. Sama-sama. Ya, yang lain yuk. Masih PK. ada lagi. Yes, Pak Yadi. Ini kalau ada LP yang apa namanya kan udah semangat tapi belum koordin juga belum bisa apa kan buka ilustrasi ya bikin. Nah terus dia ada calon nasabah itu kan ya tadi kalau ditunda kan nanti takutnya ada kompetitor lain dan lain-lain lah. Itu kalau beli closingin kira-kira closingnya dititipin atau gimana ya? Ya Pak Yadi ya sebaiknya sih langsung ke dia yang bersangkutan. Ya kan? Karena nggak bisa. Nah, Belum. itu kira-kira prosesnya masih lama nggak gitu? Oh gitu. Jadi kalau prosesnya misalnya bisa nih dikejar nih ya, kurang dari sebulan, ya udah tahanin aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting buat yang bersangkutan gitu supaya dia tambah semangat gitu. Kalau titip kan istilahnya FYP-nya untuk Pak Yadi gitu kan, meskipun komisi di 100% kita pulangin, tapi kan FYP untuk Pak Yadi, kecuali dia nggak keberatan ya, silakan aja. Oh gitu ya. Tapi sampaikan ke yang bersangkutan, si calon LP ini, bahwa oke, kita jangan tunda, sebab kalau ditunda tadi ada kemungkinan kompetitor masuk dan sebagainya. Jadi ayo kita garap aja sekarang. Nah sekarang begitu dia udah mau dan sebagainya, dikasih pengertian juga ke LP nih. Ini kalau kita tunda bisa batal dan sebagainya. Kalau kamu titip ke saya akan pulangin nih komisi tahun pertama, tahun kedua ya, pulangin 100% gitu komisinya. Setelah dipotong pajak tentunya ya. Nah, tapi FYP-nya kamu nggak dapat untuk kasus yang ini. Gitu. Ya kalau misalnya FYP-nya mungkin nggak seberapa gitu ya, kayaknya sih dia nggak masalah. Tapi kalau kira-kira FYP-nya gede gitu ya, yang dia bisa membantu dia untuk promosi atau membantu dia untuk mencapai signature trip gitu, ya udah ditahan dulu aja. Ditahan dulu maksudnya sama prospeknya bilang oke, kita proses ya, mungkin akan makan waktu sedikit gitu ya, karena administrasi gitu aja sih Pak Yadi. Nah sementara Pak Yadi akan kejar kami gitu ya, untuk bisa LP-nya cepat kodit, tapi juga LP-nya juga harus kerjasama cepat juga ya, untuk AJI dan sebagainya itu. Oke. Ya makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Nanti habis Zoom kita berdua dulu ya Kang Haji ya sama Pak Awan ya. Teman-teman gini ya,
Saya perlu sampaikan teman-teman, baik LP maupun leaders ya. Pak Eka ini udah pengalaman 25 tahun loh teman-teman di industri. Setiap tahun itu dulu di Merah itu PCC setahu saya. Lalu berangkat berdua sama Bu Catherine. Kadang saya berangkat sendiri, beliau berdua. Nah, beliau juga seorang dosen pengajar ya di Universitas UI atau di mana kemarin dan juga dari Bandung. Nah, maksud saya teman-teman jangan sungkan bertanya. Leader pun nggak apa-apa, tanya aja teman-teman. Pak Eka ini sudah terbukti. Tahun lalu beliau baru join di Manulife 1 bulan ya Pak Eka ya. Iya. Itu langsung closing 1,5 miliar MSP teman-teman. Dalam 1 bulan langsung double tiket tuh ke mana kemarin Pak Eka? Ke Roma, tapi nggak diberikan Manulife karena Status. iya masih 1 bulan gitu loh, karena Manulife khawatir ini terlalu cepat nih baru pindah kok langsung dapat 2 tiket. Nah, dianggap nanti proksi itu alasannya. Jadi teman-teman ya please ya pertanyakan hal-hal yang benar-benar berbobot yang membantu teman-teman di lapangan. Oke, silakan teman-teman. Oke, siap, makasih. Ya, ayo teman-teman. Selamat pagi Pak Eka. Pagi Pak Batiar, silakan. Mau tanya Pak, kalau yang untuk masuk itu yang Sky Planner? Oh iya, gimana? SK Planner? Iya. Iya. Minta tolong anunya, linknya. Oh, oke, nanti minta lewat Pak Dodi, nanti disampaikan ke Pak Tony ya. Jadi Bapak kasih email aja, alamat email yang nggak boleh berubah gitu ya. Jadi berdasarkan email tersebutlah nanti kita bikinkan akun. Jadi bukan ada seperti Bapak bikin link di mana gitu kita kasih, karena ini kan hanya untuk kita aja. Jadi Pak Batiar nanti kasih alamat emailnya ke Pak Dodi, nanti Pak Dodi sampaikan ke admin kita. Nanti Bapak akan dikirimin email untuk langsung aktivasi. Oh siap. Gitu ya Pak. Oke. Ya, kasih Pak Eka. Sama-sama Pak. Pak Eka, Yes Pak. tanya lagi Pak. Ya, Untuk kemarin saya bikin proposal untuk MDLA, Ya. yang B, itu di sebelah kanan sendiri, di ilustrasi, tabel ilustrasi, itu kan ada nilai tunai. Nilai tunai itu kan adalah nilai yang terbentuk jika nasabah melakukan surrender di tengah jalan. Iya. Nah, pertanyaannya, misalkan itu terjadi tengah perjalanan kontrak ini, nasabah terjadi resiko meninggal dunia, yang cair itu hanya manfaat meninggal dunia atau plus nilai tunai Pak Eka? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Bantu. Karena kalau di Purwaris atau PCB 88 itu kan nggak cair yang nilai tunai, sedangkan untuk Prucinta itu kan nilai tunainya ditambahkan. Iya. Terima kasih. Oke. Ini udah lama-lama nih. Udah nih. Ya. Jawab nggak? Yes Pak, yang keluar hanya UP aja. Nah, Oke, siap. Makasih infonya. oke. Sama-sama. Sip. Ada lagi? Ya Pak Eka, saya mau nanya lagi Pak. Iya Pak Jaya. Untuk produk-produk itu apa? Manulife itu ada berapa produk yang kalau terjadi meninggal atau kecelakaan sampai nggak bisa kerja, itu preminya balik semua 100%, seperti yang waktu diterangin di SIP Pak. Kan tadi, kalau yang tadi kan MMDK cuman manfaatnya aja keluar, preminya nggak balik semua Pak. Nah saya mau tahu ada berapa produk yang khusus preminya balik semua apabila terjadi resiko
di kehidupan ini Pak. Terima kasih Pak. Jujur saya belum hafal Pak ya. Jadi banyak produk yang jelas yang pertama kali saya masukkan MSP, MPDS, MDLA ada yang balik juga preminya. Kemudian Mi Action, banyak Pak ya, MPPS ya, hampir semuanya sekarang ada premi balik sih Pak, gitu. Kalau UP cair itu kan consider juga gini Pak, jadi orang itu zaman dulu kan kalau terjadi resiko aja baru cair kan, entah yang cair ataupun UP-nya yang cair. Tapi zaman sekarang ini kalau terjadi resiko UP cair, kalau nggak terjadi resiko pilihannya tergantung produknya ya. Kalau nggak terjadi resiko bisa premi balik atau bahkan UP cair juga gitu. Oh iya Pak. Gitu sih. Oke Pak. Thank you Pak Eka. Ya mari Pak. Ada lagi teman-teman? Halo Pak Eka. Iya, Jadi dulu lagi Pak. Iya, untuk rekrut Pak Eka. Iya. Ya, ini kan saya ada janji temu lah di pertengahan Februari sama ini tanggal 13 sama tanggal 16. Nah itu kan orang-orang yang sudah saya incar. Cuma saya lihat di IG-nya itu secara krunya dia masih oke, tapi dia mau ajak ketemu gitu Pak Eka. Nah kira-kira gimana Kang Denny kurang keras ya. Ya, saya kan ada janji temu tanggal 13 sama tanggal 16 di Februari ini untuk rekrut gitu Pak Eka. Iya. Nah, kalau dilihat secara di yang lama itu dia masih bagus gitu Pak Eka. Tapi di saat yang lama nih yang di P gitu. Di P bener Pak. Nah, di saat saya ajak ketemu dia mau ketemuan. Nah, itu kira-kira untuk mengawali saya untuk bisa dia itu berpikir itu apa Pak Eka kira-kira yang bisa saya stepnya itu Pak Eka. Dia intinya mau ajak ketemu ngobrol, tapi saya sedikit bingung karena tak lihat story-nya dia itu ya bagus juga sih secara sebelumnya. Pak gini Pak, orang taruh di Instagram, di story, di reel pasti yang bagus-bagus. Oh gitu ya. Iya kan. Jadi nggak mungkin kita taruh di story ya nggak bagus gitu, pasti ya bagus-bagus loh Pak. Iya kan, apalagi dia kan penjual asuransi, dia pengen menarik minat orang kan untuk entah bergabung entah apa. Nah pada saat dia mau ketemu, pertanyaan Cak Denny tadi bagus ya, jadi apa yang mesti saya sampaikan gitu ya. Kalau saya sih ngobrol dulu mengenai produk ya, produknya tuh di kita punya yang kayak gini-gini gitu. Biasanya sih kalau saya diomongin yang pertama tuh produk MSP dulu sih gitu ya, karena itu yang memang nggak ada di tempat lain gitu. Saya bilang di kita tuh ada loh orang yang udah sakit stroke sekalipun masih bisa di cover asuransi, ya kan? Oh ya, gitu kan, dan bahkan sampai umur 80, oh ya gitu, oh ya lagi gitu ya. Jadi habis itu kita kasih tahu fiturnya seperti itu. Kemudian kita juga kasih tahu produk MDLA kita ya, dan MDLA itu yang kategorinya ada yang premi angus, ada yang premi kembali, ada yang premi UP cair gitu. Nantinya kita memberikan fleksibilitas pilihan ya. Dan kalau rawat inap kurang lebih sama lah ya, nggak terlalu signifikan bedanya. Nah itu yang pertama dari sisi produk. Kemudian yang kedua dari sisi sistem. Dari sisi sistem saya bilang paling gampang ngomong bonus sih, ya kan.
bonus kalau di P itu problemnya adalah kalau persistensi 79, kamu ngomong ini aja ya Pak, Cak Denny ngomong ini. Kalau persistensi di P itu 79,99%, bonusnya cair nggak? Cak Denny, bonusnya cair nggak? Nggak cair. Nggak cair. Nah, di sini tetap cair. Memang nggak 100% dicairkan, hanya 80% dari hak kita gitu. Tapi masih tetap cair, jadi usaha kita tetap dihargai gitu. Dan yang ketiga, dari sistem baru kita ngomong program Next ya, program SO gitu ya. Kalau Bapak udah kuasain itu untuk menjelaskan. Tapi minimal dari dua itulah ya, sebab nggak ada gunanya Next, SO dan sebagainya kalau dia nggak bisa menjual, kalau dia nggak bisa ngerekrut. Nah, baru yang terakhir, jadi ada 3 aspek kalau saya ya, produk, sistem, sama kekuatan keuangan perusahaan. Ya, nah keuangan perusahaan kita kasih lihat aja laporan bagaimana aset kita sekarang yang terbesar gitu, dan ada grafiknya meningkat gitu asetnya, sementara yang lain menurun justru dalam 5 tahun terakhir gitu. Kak Denny. Siapa ya? Oke, sip. Ya, siapa lagi? Halo. Pagi Pak Eka. Iya. Monggo. Pak Eka mau tanya nih, gimana cara nyembuhin nasabah yang di P trauma mendarah daging Pak Eka? Gimana ini Pak Eka? Merasa tertipu orangnya Pak Eka. Itu dulu di P itu agennya siapa? Bukan saya. Oke. Nggak tahu, orang lain. Berarti lebih diringankan ya. Problemnya kalau di dulu agennya juga traumanya itu nggak karu-karuan pokoknya orangnya itu. Kan dijadiin 10 tahun keluar kan, ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Jadi gini teman-teman semua ya, kalau unit link itu memang sebenarnya dari sisi produk ya, itu produk canggih unit link, dan dari sisi fleksibilitas sebenarnya menguntungkan nasabah. Cuman dia menjadi problem pada saat dia terjadi penurunan nilai harga unit ya. Penurunan harga unit dikarenakan performa investasi. Memang harus saya akui performa investasi dari Spring, kita dulu kan punya manajer investasi kan di Spring ya. Spring ini nggak terlalu baik gitu, terlalu konservatif lah kalau saya bilang, sehingga orang lain bisa dapat untuk ekuitas ya, bisa dapat return 15%, 17%, di Spring itu cuma nggak sampai 10%. Jadi karena terlalu konservatif, terlalu cari aman menurut saya sih. Jadi begitu terjadi penurunan harga unit karena performa investasi nggak bagus, maka untuk membayar biaya proteksi, unit yang dicairkan harus lebih banyak. Betul atau betul? Ya kan? Maka yang tadi dijanjikan 10 tahun dan sebagainya itu ya itu bisa jauh dari kenyataan. Ya, karena begitu dia harus dicairkan untuk membayar coy, yang dicairkan tuh harus lebih banyak karena harganya rendah. Nah, lebih parah lagi pada saat kehantam COVID, ya, performanya lebih turun lagi, maka jumlah unit yang harus dicairkan kan jauh lebih banyak lagi. Nah, pada saat dia balik ya setelah COVID selesai, harusnya kan balik nih, nilai tunainya udah mulai meningkat, tapi jumlah unitnya sedikit. Nah, bagaimana balik ke pertanyaan Bu Atus tadi, bagaimana nih menyembuhkan mereka?
Macet ya Ya, informasi kalau ya. dia Ini juga cukup macet ya bisa informasi ya. dijelaskan bedanya antara unit link dengan produk tradisional, Iya, ya kita ini coba bosan jelaskan. saya. Tapi Nanti di kelas nama buat saya. Ini kelas nama di mana? apa namanya, yang paling penting kita jangan nyalain agent. Meskipun dia maki-maki agentnya gitu ya, tapi jangan nyalain. Kenapa? Kalau kita berasumsi itu salah agentnya dan sebagainya, itu akan membuat dia berpikir tentang fungsi agent gitu. Lalu nanti kita dipikirnya, lu juga sama aja gitu. Tapi yang lebih penting adalah, yang kita perlu tekankan adalah, mau kayak gimana pun dunia ini, mereka tetap perlu proteksi. Itu yang perlu kita tekankan. Mereka ini tetap perlu proteksi. Itu ya. Dan proteksi itu sekarang pilihannya juga banyak. Ada yang unit link yang tergantung dari performa investasi. Ya. Lalu ada produk-produk tradisional. Nah, langsung kita kasih contoh aja. Kalau ditanya bagaimana menyembuhkan itu, saya nggak tahu gimana nyembuhinnya, dan saya nggak tahu seberapa parah kondisi dia ya. Tapi yang jelas, udah kita tunjukin aja kita punya produk tuh begini yang baru, dan ini dijamin gitu ya, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi langsung aja kita kasih misalnya contoh MDLA kita ya, yang tipe B ataupun yang tipe C gitu, kita kasih tahu. Atau kalau Bapak berpikir ya sudahlah, yang penting kan dia paham bahwa proteksi itu tetap penting, dia nggak pentingin returnnya, ya udah bayar coynya aja MDLA tipe A gitu Bu Atus. Halo. Oke, makasih ya Pak Eka. Ya. Silakan yang lain. Ayo, yang lain masih ada waktu nih. Mana nih sepi. Nggak usah harus problem ya, jadi bicara rencana gitu ya, jadi jangan cuman problem. Saya rencananya mau ketemu ini ketemu itu, ayo silakan di share. Pak Eka. Ya, Pak Eka. Ya. Kalau kita mau ketemu nasabah dan dia sudah punya asuransi, itu bagaimana cara kita untuk membuka datanya itu Pak Eka? Membuka data asuransinya yang dia udah punya. Betul Pak Eka. Jadi pertama-tama kita mesti yakinkan kalau dia ini saya kasih ini ya ke teman-teman ya, apa namanya, kesaksian ya. Saya pernah ya diminta nasabah itu untuk bikin, karena saking banyaknya dia punya asuransi polis. Dari saya aja dia beli 3, total 43 polis saya harus bikin rangkumannya. Kenapa segitu banyak? Karena mereka tahu untuk satu-satunya cara yang paling efisien untuk menambah aset anak adalah melalui asuransi. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke Pak Willy, nasabahnya ini beli asuransi motifnya apa? Apakah untuk warisan atau untuk proteksi gitu ya, atau untuk dua-duanya gitu ya. Kalau untuk proteksi kan secukupnya aja ya kan, selama masih dibutuhkan aja proteksi namanya. Tapi kalau untuk warisan ya sebanyak-banyaknya gitu ya kan. Nah, jadi Pak Willy cari tahu dulu, Pak, kemarin tujuannya beli asuransi untuk apa gitu ya. Dia bilang untuk proteksi, sekaligus juga untuk nambahin warisan. Oke, kalau untuk warisan saya punya cerita nih,
teman sejawat saya itu pernah diminta untuk merangkum 43 polis dari nasabahnya. Ya, kenapa segitu banyak? Karena memang dia tahu betul cara untuk menambah warisan yang efisien itu hanya dari asuransi. Kenapa begitu? Karena kalau di asuransi itu kita baru store sedikit, ya, itu udah langsung dapat uang pertanggungan besar sejak hari pertama. Gitu. Kita udah menciptakan warisan besar sejak hari pertama. Gitu. Kalau terjadi sesuatu. Dibandingin kalau kita investasi, ya kan, kita harus nabung cukup makan waktu yang lama untuk itu menjadi besar gitu. Sementara kita belum tahu kita punya waktu sepanjang apa sisa waktu kita. Jadi kenapa nggak dibelikan proteksi seperti itu? Dan lagi Pak, proteksi zaman now gitu ya, terjadi resiko uang pertanggungan keluar, nggak terjadi resiko juga uang Bapak balik gitu ya. Seperti itu sih Pak Welly. Nah, kalau boleh tahu proteksi yang sebelumnya seperti apa profilnya. Nah, baru ngomongin kayak gitu. Iya Pak Eka, terima kasih Pak Eka. Oke, silakan. Tadi siapa ya, Pak Batiar apa Anggi ya? Silakan, ayo. Oh ya, saya Pak. Ya Pak Batiar, silakan. Kemarin bikin ilustrasi MDLA tipe B. Terus kirim ke teman lewat email, by email. Itu diminta PIN, paspor. Itu apa ya Pak? Password? Iya. Iya, biasanya kita akan diminta akan otomatis untuk membuka, karena gini Pak, untuk membuka proposal itu nggak, kan itu ibaratnya itu dokumen pribadi ya kan, email itu kan bisa nyasar Pak, ya kan, secara nggak sengaja kita kurang huruf pada saat kita ngirim kan bisa nyasar kemana gitu, ke orang yang nggak semestinya, sehingga orang tersebut nggak bisa buka kalau bukan yang memang menerima gitu. Nah, passwordnya biasanya tanggal lahir kan Pak? Tanggal lahir nasabah ya? Iya, dia tinggal buka aja gitu. Itu untuk mengamankan sih Pak, untuk mengamankan. Nggak bisa dikirim by WA ke Pak? Bapak kirim ke WA itu saya belum pernah ya, email, tapi dari email itu kita bisa download ya, asal emailnya ke kita gitu. Habis itu kirim by WA. Siap. Ada yang teman punya pengalaman, silakan untuk mengirimkan ini ilustrasi. Langsung Pak Batiar. Biasanya saya langsung sih Pak Eka. Jadi saya masuk di simpan itu, terus habis itu masuk di file itu Pak. Di file itu nanti langsung saya kirim by WA. Iya, download aja kan ya. Siap. Ya, terima kasih. Ya, silakan Anggi. Iya Pak Eka. Iya. Kalau saya pribadi kan sekarang baru masuk lagi ya Pak ya. Karena pernah vakum bisa dibilang, saya pernah berhenti, maksudnya pernah terakhir tuh ada calon prospek yang mau masuk, tapi karena saya vakum akhirnya terhenti gitu. Nah, maksud saya dulu kan pernah diajarin sama Bapak gimana sih cara kita buat memfollow up lagi, atau misalnya cara Menggunakan. Iya, WA lagi yang udah dingin diangetin lagi nih Pak, buat saya datang lagi ke dia. Sekarang saya di Manulife gitu. Iya pasti akan kontak dulu kan awalnya ya, apa kabar dan seterusnya gitu ya, gimana